Nah, bagi terhormat, salah menerjemahkan ini juga terjadi di dalam agama Islam. Jadi kita salah menerjemahkan. Misalnya kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah itu salah. Masa di atas wajib berpuasa? Salah terjemahan. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Padahal yang benarnya diwajibkan kepadamu berpuasa. Bukan atas kamu, di atas kepala. Tapi kalau kepadamu, nah itu baru benar. Jadi salah terjemahan. Kenapa salah terjemahannya? Terlalu literis. Mentang-mentang ada kata ada, di atas saja semua. Padahal tidak semua kata-kata ala itu artinya di atas. Umpamanya as-surah, surah itu foto ya. As-surah ala jiddah, foto di atas dinding. Padahal mana ada orang menaruhkan foto di atas dinding? Di samping dinding yang ada. Samping bukan di atasnya. Nah, di atas dinding ya loteng lagi. Mana orang naruh foto di loteng? Nah, salah terjemahan kata ala. Jadi alaikumussyam, ala di situ artinya kepada. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Itu baru benar. Tapi kan itu terjemahan dari Departemen Agama, Ustaz. Iya. Dari Departemen Agama banyak profesor yang sudah menyensornya. Benar Departemen Agama. Tapi terjemahan dari Departemen Agama sekalipun dia terlalu literis, terlalu harfiah. Padahal lahjah gaya bahasa Arab sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ini mendahului apa namanya itu jumlah fi'liyah. Kalau bahasa Indonesia lebih menggunakan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Apa dengan maksud jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah, fi'il itu artinya perbuatan. Dalam bahasa Arab lebih mengutamakan kata kerja dulu, kata perbuatan dulu, baru kata benda, isim. Sebaliknya bahasa Indonesia kata benda dulu, baru kata kerja. Umpamanya si Zaid atau si Umar, fa'ala Umarun, telah mengerjakan Umar, atau fa'ala Zaidun, telah berbuat si Zaid. Berbuat dulu. Kalau bahasa Indonesia terbalik, si Zaid telah melakukan sesuatu. Jadi bertolak belakang pemahamannya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang satu mendahulukan kata benda, yang satu lagi menggunakan kata kerja. Jadi pada umumnya bahasa Arab apa itu? Pasti pekerjaannya disebut dulu, baru orangnya. Kalau bahasa Indonesia orangnya dulu disebut, baru disebut pekerjaannya. Nah, itu namanya jumlah ismiyah. Kata benda dulu, baru kata kerja. Kalau kata kerja dulu, baru kata benda, namanya jumlah fi'liyah. Itu pelajaran kelas 7. Kelas 7 di pesantren. Tapi tidak apalah, Pak Ibu, ini kelas berapa ini? Ini Universitas Masjid Nurul Jannah. Jadi kita tingkatkan sedikit pengajian kita. Masa kita kelas 1 terus? Istiqlal. Hah? Istiqlal. Kalau terlampau bertinggal lebih dari itu. Kalau ya kelas 3 ya. Kelas 3 sanawiyah ya. Nah masuk. Tapi kalau S3 doktor itu nilai-nilai fisiologis yang dikaji. Ya. Apa yang terkandung hikmah di dalamnya itu? Kalau S3. Sehingga S3 itu gelarnya PhD,
PhD itu filosofi, D itu dokter, filosofi of dokter. Dia harus mengadakan penemuan oleh dokter ini, sesuatu yang baru yang ditemukan yang belum ada sebelumnya, atau sudah ada penelitian sebelumnya tapi dia ingin membantah penelitian itu. Itu temuan baru. Jadi penemuan saya dalam bidang hukum. Jadi ketika saya buat disertasi atau S3 namanya disertasi, kalau S2 namanya tesis, kalau S1 namanya skripsi. Itu beda ya. Kalau S1 itu pelajarannya adalah menurut definisi yang ada di dalam kamus. Apa yang ada, jangan menyimpang dari situ. Itulah dipelajari dengan kasus-kasus yang diteliti. Kalau S2 tidak lagi. S2 ini adalah konteks, bukan teks lagi. S1 masih teks. Apa yang tersebut di dalam Al-Quran itulah dia. Itu S1. Kalau S2 konteks. Kenapa sampai seperti itu? Itu konteks itu namanya. Kenapa diwajibkan berpuasa? Kenapa ada perkawinan manusia 1, 2, 3 boleh sampai 4 bagi yang kaya raya? Kenapa begitu? Itu S2 tesis. Kalau S3 nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara filosofis, apa yang terkandung di dalamnya. Itu dia. Jadi itulah tingkatan-tingkatan ilmu. Sekarang kita tingkat sanawiyah dulu. Kelas 3 ya Pak Zainal Hasbi. Kelas 3 sanawiyah. Jadi kita ada di kelas 1 lagi. Nah, bagaimana kita memahami kata-kata ala tadi tidak artinya di atas. Mirip dengan kita menggunakan amplop. Pada dasarnya amplop itu gunanya untuk apa, Bu? Amplop itu untuk apa? Untuk mengirim surat. Pada dasarnya amplop itu adalah untuk mengirim surat. Karena zaman dulu orang saling berkirim surat, ini amplop banyak. Kalau kita bisa baca novelnya Hamka, Tenggelamnya Kapal Pondawit, itu isi di dalam novel Buya Hamka itu surat-surat banyaknya. Surat Zainuddin kepada Hayati, surat Al-Aziz, itu kisah dalam Tenggelamnya Kapal Pondawit. Nah, surat-surat banyak. Sekarang orang tidak pakai surat lagi. Pakai apa? Pakai SMS. Lebih lagi bisa pakai PC, video call lewat HP. Jadi tak perlu surat lagi. Nah, sehingga penggunaan surat amplop untuk kirim surat tidak berlaku lagi. Ya, maka terjadilah perpindahan penggunaan amplop dari mengirim surat untuk tempat duit, tempat uang. Jadi orang kalau sudah dikatakan terima duit, selalu orang mengatakan terima amplop. Iya, kenapa? Karena duit pakai amplop, padahal tujuan orang menciptakan amplop itu bukan untuk duit. Untuk apa? Untuk kirim surat. Terjadi penyalahgunaan, tapi dia tetap terpakai amplop itu. Nah, di mana amplop paling banyak? Di anggota DPR yang mau dibubarkan orang pada hari ini. Untung aku tak jadi anggota DPR, Pak Zainal. Kalau jadi terpilih 8.000 jadi seorang dulu lain. Itu tapi jadi anggota DPR RI saya, tapi kurang suara saya. Kalau jadi dibubarkan pada hari ini oleh mahasiswa dan masyarakat. Kenapa? Banyak korupsi terjadi di sana, banyak penghancuran nilai-nilai dan pelanggaran konstitusi di sana. Ini hari ini heboh, seluruh Indonesia naik di Jakarta, naik apa turun itu? Atau turun dari daerah, atau turun dari kampus ke
bubar ya. Hah? Mudah-mudahan bubar. Iya, DPR mau dibubarkan. Kenapa? Kekuasaan terjadi sekarang bukan kekuasaan masyarakat, kekuasaan rakyat, tapi kekuasaan partai. Partai inilah yang banyak menyerap uang untuk masing-masing anggota DPR. Akibatnya setelah menjadi anggota DPR ingin mengembalikan uang yang banyak. Jarang memikirkan masyarakat, memikirkan uangnya kembali sekian miliar. Jadi kalau untuk anggota DPR itu paling kurang itu 2 miliar, paling kurang. Iya, saya di telepon dari Jakarta. Pak Hakim katanya namanya ada di sini kami lihat dari partai bulan apa partai umat. Ya, Pak siapkan 5 miliar. Ya Allah, kayak gini politik ini saya katakan. Namanya amplop aja. Apa muat itu 5 miliar dalam amplop? Enggak muat lagi. Itu harus pakai kardus. Oh, biarlah saya enggak jadi anggota DPR saya katakan. 5 miliar duit saya aja cuma paling tinggi 500.000 dalam saku saya bilang. Kalau dia apa paling tinggi 5 juta di ATM. Mana bisa saya bilang? Ada dalamnya Pak. Gimana? Ada di sini yang mau menjamin Bapak 5 miliar. Dia yang bayarkan dulu. Nanti Bapak setelah jadi katanya dicicil setiap bulan berapa juta. Setiap bulan kepada orang yang mendalangi 5 miliar itu. Saya katakan tidak usah, tidak jadi. Kenapa? Karena selama 5 tahun 5 miliar itu tak punya gaji saya. Kenapa? Habis bayar utang itu saja, tak pernah memikirkan masyarakat, hanya memikirkan bagaimana mengembalikan uang yang 5 miliar. Masya Allah. Sebetulnya itu dulu rahasia sensitif. Sekarang orang sudah buka-bukaan. Masya Allah. Nah, jadi gajinya itu salah penggunaan. Amplop untuk kirim surat malah digunakan untuk nyogok uang pakai amplop. Ada ulama yang dikasih agar pondok pesantren yang di bawahnya itu memilih dia semuanya untuk jadi anggota DPR. Nah, akibatnya kadang-kadang partai yang bukan Islam pun memberikan sogokan agar umat Islam memilih dia padahal dia non Muslim. Iya, saya mengajar di Universitas Persada Muda, ajar di Penogoro itu. Ada 3 anggota DPR yang non Muslim dari Syiah. Perempuan 2 orang, 1 laki-laki. Kuliah dengan saya karena dia belum dapat gelar. Termasuk Jibrinor. Apa Kampar waktu itu Bupati Kampar, itu di tempat saya juga kuliahnya. Cuma dosennya bukan saya waktu itu, kami ada 2 dosen agama. Saya ngajar di lokal lain. Tapi waktu wisudanya di Lambersa itu saya yang baca doanya. Sambutan Jibrinur apa waktu itu? Katanya jangan disebabkan nilai setitik habis rusak susu sembarangan. Istilahnya apa? Ada seorang dosen yang gak disenanginya. Jangan gara-gara dosen satu ini universitas ini menjadi rusak katanya. Masa yang kecil-kecil seperti itu diangkat ke masalah yang besar? Itu apa saja pribadi saja seharusnya. Ya, tapi gitulah cara berpikirnya orang-orang tertentu, masya Allah, beragam-ragam. Nah, kembali kita kepada terjemahan kata-kata Allah. Kata Allah ini disalahgunakan, salah terjemahan sekarang ini. Padahal dia tamakan dari Ummul Qura Arab Saudi. Makanya dalam surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ala itu artinya di atas. Tuhan bertengger di atas aras atau menempel di atas aras. Ditanya orang, Ustaz, ya, Ustaz katakan Tuhan itu duduk di atas aras, menempel bersemayam di atas
Iya ya. Kalau Tuhan itu dia duduk di atas aras, mana yang besar aras itu daripada Allah? Ya lebih besar. Allah, bagaimana itu? Arasnya kecil, Allah yang besar. Bagaimana dia duduk di situ? Setelah dikaji rupanya salah terjemahan. Kata-kata Allah tak selamanya artinya di atas. Jadi Ar-Rahman al-Arsy istawa itu artinya Allah berkuasa terhadap aras. Jadi ala di situ artinya terhadap atau kepada. Sama dengan alaikumussalam, kepadamu diwajibkan berpuasa. Bukan atas kamu, tapi kepadamu atau terhadapmu. Itu juga lah kata-kata ala di dalam Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman Allah yang Maha Penyayang berkuasa mengendalikan aras. Jadi aras itu dikendalikan oleh Allah. Iya, bulan bintang kan dikendalikan oleh Allah juga. Bumi juga dikendalikan oleh Allah. Kenapa gak disebut di situ? Hanya aras yang disebut. Karena aras itu adalah pusat pengendalian alam semesta, lebih besar dari makhluk-makhluk yang lain. Aras lebih besar daripada bulan, bintang, matahari, apalagi bumi, apalagi manusia. Seluruh makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Maka aras itulah sudah mewakili yang lain-lain. Besar sekali aras. Jadi kalau dikatakan Allah bertengger di atas aras, sedangkan aras itu dalam genggaman malaikat. Jadi aras itu dia tidak jatuh, dia berada di dalam genggaman malaikat. Masa aras itu berada di dalam genggaman malaikat, Allah bertengger di atas aras. Berarti Allah itu berada di dalam genggaman malaikat. Padahal malaikat maha kecil, Allah maha besar. Akibat apa itu? Salah terjemahan kata-kata ala. Hah? Kalau assalamualaikum itu Iya salah itu. Selamalah atas kamu. Berarti kepalanya yang sama di atas, padahal tidak. Jadi artinya assalamualaikum, selamatlah hendaknya terhadap kamu. Jadi kita terhadap orang itu kita berdoa. Jadi jarang kata-kata di atas ta'ala itu. Jadi gandengannya kata-kata ala itu fauqa. Fauqal ardh, di atas bumi, alal ardi, di atas bumi juga. Yang betul-betul kata-kata di atas itu fauqa. Jadi kalau Allah bertengger di atas aras, itu kata-katanya jangan alal arsy, tapi fauqal arsy, yang bisa. Nah kata tidak. Makanya Ar-Rahman fauqal arsy istawa. Tuhan itu duduk di atas aras atau bertengger menempel di atas aras. Kalau fauqa makanya nggak bisa lagi kita terima. Ini ala. Kalau ala itu artinya kepada atau terhadap. Itu. Jadi hanya sedikit kata-kata ala itu berarti di atas. Sedikit sekali. Dasarnya saja seperti amplop, hanya sedikit dipakai orang untuk mengirim dolar. Lebih banyak digunakan untuk uang. Amplop sogok, Ustaz pun kena sogok agar memilih partai dia. Sehingga dibuatlah hadis di Jawa. Hadis Jawa pernah dengar? Apa katanya? Dinuhum ala amplopihim. Dinuhum ala amplopihim. Kegiatan agamanya berdasarkan amplop kata mereka. Jadi kalau besar amplopnya, dia akan memilih orang yang memberi amplop yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Orang pun mempermainkan hadis. Mana hadis seperti itu? Dinuhum ala amplopihim. Amplop itu bahasa Inggris. pasal umum keluar di DPR. Oh iya betul. Bahasa umum ya. Begitu DPR mau dibubarkan hari ini, sebelum dibubarkan dia telah mengundurkan diri. Kenapa? Karena ada nyanyinya. Kalau aku tahu aja aku sudah dekat, aku akan mohon kepada ya Allah. Jadi dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dunia ini hanya sementara. Dia tinggalkan anggota DPR yang sudah memberikan uang miliaran besar. Pun makan mahal. Wah, takut sekali. Iya, karena saya pernah berada dalam lingkaran itu. Jadi saya tahu. Miliaran itu habis. Kalau saya jadilah kemarin itu
rumah saya terjual berapa miliar lah kalau rumah saya itu. Tak cukup itu. Masya Allah. Tapi ada orang yang sudah terjual mobilnya biasa, terjual rumahnya, terjual kebun sawitnya, tak jadi pula, tak terpilih. Berapa malamnya itu istilah minta cari dulu, cari apa? Tidak ada apa yang bisa terjadi. Lama-lama nanti. Masya Allah. Nah, jadi kata-kata ala tadi itu di dalam bahasa Arab tidak artinya di atas, sedikit sekali. Contohnya ala rahatika. Apa artinya ala rahatika? Apa artinya di atas? Tidak. Ala rahatika itu artinya santai-santai saja. Nah, kayak kita ngaji begini ya. Nah, ala rahatika ya santai-santai saja. Kita pakai istilah santai, serius, selesai. Nah, santai-santai saja. Ada kata ala? Tidak ada artinya di atas. Ala rahatika santai-santai saja. Yang kedua, ala hisabi. Apa artinya? Ada artinya di atas? Tidak. Ala hisabi artinya saya traktir Anda. Jadi kalau kita dulu ala hisabi, biar saya yang bayar. Nah, ada kata-kata di atas. Ala hisabi, biar aku yang traktir. Yang ketiga, alal aqal. Alal aqal itu artinya lebih kurang. Lebih kurang atau setidak-tidaknya. Jadi berapa jumlahnya di dalam amplop ini? Alal aqal albud rupiah. Nah, misalnya miliar rupiah, lebih kurang 1 juta rupiah. Miliar itu bahasa Arab ya, miliar rupiah. Nah, yang keempat, ala kulli hal. Selalu kita dengar itu kan? Ya, ala kulli hal. Apakah artinya di atas ala kulli hal? Tidak. Ala kulli hal artinya betapapun juga. Ala kulli hal betapapun juga, tidak ada kata-kata di atas. Padahal dia pakai ala. Yang keempat, yang kelima, ala rahbi wasya'ati. Ala rahbi wasya'ati. Apa artinya itu? Dengan senang hati. Tidak ada kata-kata di atas. Ala rahbi wasya'ati. Sa'at artinya luas atau senang, dengan senang hati. Yang keenam, syukran jazila ala masya'atikum. Saya salah untuk kalau ceramah, syukran jazila ala masya'atikum. Artinya apa? Terima kasih karena kehadiranmu. Nah, tidak ada kata-kata di atas. Yang ketujuh, hayya 'alal falah. Nah, kan selalu ta'ala itu. Hayya 'alal falah. Ayo atas menang. Nah, cocok ya. Jadi hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Jadi ada di situ artinya menuju, bukan di atas. Yang ke-8, ra'san 'ala akhbi. Nah, ra'san 'ala akhbi artinya kacau balau. Ra'san artinya kepala, pusing kepalanya atau kacau balau. Dalam bahasa Arabnya ra'san 'ala akhbi. Ra'san artinya kepala, 'ala di atas, akhbi kacau balau. Jadi kepala di atas kacau balau. Nah, tidak ya. 'Ala di situ artinya kacau balau atau jungkir balik. Jadi bahasa Arabnya jungkir balik, 'ala akhbi. Ra'san 'ala akhbi. Yang terakhir yang ke-9, 'ala al-aini wa ra'si. Ain itu mata, ra'si kepala. Ala ra'si wa aini. Apa artinya? Siap laksanakan. Nah, kalau tentara itu siap laksanakan komandan. Nah, kalau bahasa Arabnya ala aini wa ra's. Nah, itu ada kata-kata ala tapi artinya tidak di atas. Dan kemudian terakhir yang ke-10, al-fitrah. Nah, al-fitrah ngomong-ngomong nih. Nah, kalau bahasa Indonesia by the way, sedang cerita lain ini, kita cerita
Atau ingat yang lain menyimpang sedikit. Nah, maaf karena menyimpang sedikit ya. Itu bahasa Arabnya alal faqrah. Alal faqrati. Ngomong-ngomong nih. Jadi salah terjemahan akan salah menerapkan dan rusak itu menjadi syirik. Siapa mengatakan Allah duduk di atas anak, syirik, tak boleh menikah dengan anaknya. Itu kata Imam Syafi'i, tak boleh. Salah kamar sekali, syirik jadinya, syirik akbar, syirik besar. Siapa mengatakan Allah bersemayam atau Allah duduk di atas langit atau Allah duduk di atas anak, syirik yang sangat menakutkan. Itu akibatnya. Salah terjemahan bisa menjadi syirik. Kenapa menjadi syirik kalau mengatakan Allah duduk di atas aras? Karena Allah itu tidak bertempat, tak terikat waktu, tak terikat keadaan, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Karena dia tidak berupa fisik. Maka Miranda mengatakan kalau Tuhan itu tidak di luar, tidak di dalam, tidak di tinggi, tidak di atas, berarti dia tidak ada. Secara fisik memang tidak ada. Jadi yang mengatakan Tuhan itu lahir secara fisik itu orang Barat. Yang mengatakan everything is matter, segala sesuatu hanya benda, nothing without matter. Tidak ada kalau itu bukan benda. Ya itu orang Barat yang materialisme serba benda. Kita tidak materialisme. Kita adalah orang-orang beriman, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Nah, panjang kalinya tentang iya. Waktu selingkuh itu salah kamar loh. ya. Selingkuh itu di samping salah terjemahan, salah kamar gitu ya. Aduh, panjang kayaknya itu Imam. Kita sambung bisa ya. Kita sambung sekian dulu, semoga Allah meridai kita. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan tambahlah pemahamanku tentang agama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekarang banyak zaman salah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.